Indonesia kalah segalanya dari si Raja Asia di Osaka. Kalau kemarin kan kita dapat jam Rolex pemain-pemain kita tuh. Nah kalau sekarang dapat pelajaran berharga. Nah bakal kita bahas di Ruang Padit. Let's go, kekalahan telak Indonesia melawan Jepang. Sekarang bersama kembali lagi di Ruang Padit bersama gue Yazid dan sekarang kita bersama Randy Teng. Ah, gimana? Ketemu lagi kita apa nih. kabarnya? Ya kabarnya kita kalau dari negeri matahari terbit itu buruk. Tapi kita kabar baik dapat pelajaran banyak. Lagi-lagi Zid. Setiap lawan Jepang tuh gini mulu ya. Kita Pasti. tuh muter-muternya dapat pelajaran dari Jepang. Terus aja gitu. Tapi belum ada yang bisa diaplikasiin ternyata pelajarannya. Ya sempat datangin wasit dari Jepang. Tapi kan maksudnya apa gitu. Iya apa? Iniannya apa gitu? Apa Ya sih? hasilnya kemarin lah 6-0. Gitu. Itu dia 6-0. Speechless sih sebenarnya sih kita sih. Kita speechless sih. Jelas pasti sebenarnya ada di perkiraan lah gitu. Kalah dari Jepang tuh udah di perkiraan kita semua lah. Pasti kita semua udah memprediksi itu. Tapi kalah 6-0 tanpa perlawanan itu kan yang bikin semacam Ya, itu gimana dia. gitu ya. Ya pertama-tama tuh saya ataupun teman-teman yang lain mungkin ya gitu kan penikmat bola di Indonesia ini mungkin juga nggak punya terlalu rasa optimis tinggi saat lawan Jepang. Betul. Ya mungkin kita akan sulit menang di Osaka tapi nggak 6-0 juga. Dan inilah yang menjadi pembicaraan publik satu hari satu malam kemarin tuh ramai banget soal itu, soal skornya aja. Ya bakal nanti juga sih. Kadang-kadang kan ada sampai ada yang bilang ya udah kalah gitu kan. Tapi nggak gitu juga. Enggak gitu juga dong. Apalagi kan Jepang baru kalah lawan Australia sebelumnya. Indonesia baru menang lawan China gitu kan. Maksudnya harusnya nggak terlalu jauh. Ternyata ya silakan lapangan seperti apa. Ya Jip. ternyata masih memang kualitasnya masih terlalu jauh ya. Level kalau kata Patrick Kluivert ini level Piala Dunia. Berarti nanti kalau kita masuk Piala Dunia bakal kayak gini terus ya. Kalau makanya saya berkesimpulan bahwa ini bukan soal level sebetulnya. Oke. Bukan soal level, ini hanya bukan hanya maksudnya ini bukan persoalan level tapi ini persoalan taktis, Jit. Pasti ada juga. Ya, persoalan Iya. taktis gitu kan. Kalau level pelan-pelan juga kan kita udah mulai ke arah sana kok gitu kan. Orang pelatih Jepang pun mengakui bahwa level Indonesia itu semakin meningkat. Dikutipannya bisa dilihat dicek di postingannya Pandit. Benar. Gitu kan. Tapi bagiku ini bukan persoalan level. Negara manapun levelnya bisa menyamai siapapun. Arab bisa menang lawan Argentina. Yordania sekarang bisa otomatis masuk ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dan Uzbekistan. Gitu kan. Tapi soal lawan Jepang ini soal strategi yang memang mentok aja gitu. Dan hasil yang mungkin nggak berkepanjangan, hasil instan yang kemudian seperti malam kemarin. Benar. Memang secara taktik kalau gue ngelihatnya memang Patrick Kluivert nih dari awal udah salah sih. Udah salah sih. Mungkin kalau pemilihan pemain ya kita setuju-setuju aja lah. Rotasi kan. Ya. Terlebih baik juga kan kita sebenarnya kalau kita ngelihat kualitas di atas kertas ya setara lah. Maksudnya dengan yang digantiin misalkan di pertandingan Cina kan kita menang mungkin Kevin Dix main lagi gitu kan gantiin Yakob. Terus ada Hilgers yang gantiin Rido karena cedera. Sedangkan Dan James masuk gantiin Calvin Verdong. Mungkin secara kualitas bertahan mereka-mereka ini ya sedikit kurang lah gitu. Apalagi Dan James sama Verdong ya. Itu agak sedikit berbeda lah gitu kualitas bertahan individualnya. Tapi sebenarnya secara kualitas di atas kertas ya gak terlalu jauh beda gitu. Mereka kan masih ada di level yang sama. Apalagi Kevin Dix gitu kan. Mungkin levelnya di atas Yakob lah. Karena dia main di Eropa gitu. Dan jadi pemain inti juga. Ya, terus kan ya. Hilgers apalagi gitu kan. Hilgers, Sama Rido Emil, ya kan. Gitu kan. Ya padahal tapi gak banyak banget perubahan. Tapi ternyata hasilnya lebih parah. Dari leg pertama yang di GBK gitu. Sebenarnya ya itu sih. Banyak salah di strategi pemilihan taktik itu. Ya, aku sih gini ya bicaranya kalau kita kan bicara sepak bola kan soal teknis dan non teknis ya. Teknis soal taktis gitu kan. Non teknis juga aku mau bicara sedikit mungkin. Kayaknya tadi kan menyinggung soal Kluivert ya bahwa
yang aku nilai, aku perkirakan sepertinya ini kepedean juga gitu. Ada jumawa soal setelah menang lawan China kemarin gitu kan. Oke. Bukan kepedean menang memang, tapi kan saya lihat sih kayak yang terlena gitulah gitu kan mereka. Nggak tahu saya lihat sih dilihatnya dari apa gitu kan. Saya lihatnya sih dari pola permainannya Jepang sama China itu mirip dan sama. Sama-sama mirip lah gitu kan. Permainan Indonesia. Ya gitu kan, mungkin yang aku bilang gitu kan entah dari sini saya menyimpulkan bahwa apakah Kluivert ini dia pede gitu kan lawan Cina, dia tuh kemudian ya udah deh nggak ada waktu buat ini taktik atau seperti apa dengan pede sebelumnya, kemudian menerapkan hal yang sama dengan Jepang. Tapi menurut lu gimana, nggak tahu tuh gua. Nah kalau kita ngelihat juga memang sebenarnya hampir mirip ya ide permainan nih gitu, kayak apalagi yang di babak kedua Cina itu kan memang kita nunggu juga di belakang low block gitu. Terus coba incer serangan balik, bertahan secara pasif. Yeah. Nah itu kuncinya sebenarnya. Instruksi, pasti kan ada instruksi dari pelatih dong. Gak mungkin pemain dia improvisasi sendiri gitu di lapangan kan. Pasti ada instruksi. Bertahan secara pasif ini ternyata adalah blunder yang sangat-sangat fatal ketika melawan Jepang gitu. Karena terlihat dari gol-golnya Jepang. Nah coba kita bedah dulu nih di gol pertama Jepang. Di gol pertama Jepang itu kan yang mulai serangan itu Kamada di sisi kiri, di sisi kanan pertahanan Indonesia. Yeah. Kamada itu throw in, abis throw in dia coba sedikit otak-atik, terus dipindahin bolanya ke depan gitu. Ke Sato atau siapa itu lupa tuh pemain Jepang di sayap kiri. Tidak ada pemain yang melakukan tekanan. Gak ada pemain yang mengganggu pergerakan dan pemain Jepang yang melakukan scanning, kontrol bola, dan coba melepaskan umpan ke kotak penalti. Itu gak ada yang ngepres. Sedangkan di satu sisi lagi Kamada, itu kan semacam pola berpikir utama dalam bermain bola atau futsal gitu. Passing move gitu aja sebenarnya itu. Ini yang gampang sebenarnya. Pasti kita diajarin kalau misalkan awal-awal main futsal atau main bola gitu. Yeah. Passing move gitu. Kamada abis ngoper bergerak dia dari second line. Dan sayangnya itu dia pertahanan pasif kita. Gak ada yang mendeteksi gerakan Kamada itu. Satu lagi yang itu tadi. Gak ada yang ngepres pemain Jepang yang mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti. Hasilnya ya gol itu tadi. Yeah. Karena yang aku lihat memang pemain-pemain kita terlalu fokus dengan pemain yang memegang bola. Yang sementara yang tidak memegang bola itu gak diperhatiin. Itu. Mereka banyak ruang kan ya dari pemain Jepang yang lain untuk masuk ke dalam kotak penalti. Benar, banyak banget ruang bagi pemain Jepang buat masuk ke kotak penalti. Sebenarnya itu aja sih. Yeah. Pertahanan pasif yang sebenarnya hilang banget ya. Yeah. Sama kayak lawan Australia sebenarnya kayak gitu juga. Kita bertahan secara pasif, nggak melakukan pressing, nggak mengganggu. Apalagi ini kan Jepang. Justru ini bunuh diri. Karena kenapa bunuh diri? Karena pemain Jepang itu ketika ditekan, dikasih press lah. Itu mereka udah mikir 2-3 langkah ke depan. Itu di press. Kalau nggak di press, bro 5-10 langkah ke depan itu mereka mikir. Ya. Terlalu enak lah bagi mereka, apalagi kita nggak aware dengan pergerakan tanpa bola. Ya. Itu sih sebenarnya dari keseluruhan pertandingan sebenarnya itu intinya. Ya, kan kalau misalnya dilihat lagi kan gitu ya, itu tuh bahkan berulang-ulang dengan gol berikutnya. Bukan prosesnya, tapi bagaimana kelonggaran pertahanan Indonesia dalam menjaga pemain tanpa bola Jepang itu terus berulang. Sampai gol terakhir gitu loh. Makanya saya tuh bingung di antara apakah Intel berhati-hati atau pede melakukan skema yang sama dengan China seperti itu yang kemudian diterapkan oleh Jepang terus-terusan gitu kan. Nah tapi Jit gimana babak kedua itu kayak gue lihat sih kayak gak ada perubahan Jit. Kayak maaf nih ya kayak Patrick ini gak ada alternatif taktik setelah itu semua buntu. Gak ada variasi berarti ya. Padahal babak pertama udah dibantai 3-0. Babak kedua kayak gak ada. Iya cuman ganti pemain aja ya kelihatannya ya justru. Mengingatkan gua saat nonton final champion Inter lawan PSG. Jadi si Inzaghi itu stuck taktik gitulah. Terus dia tuh nggak ada variasi taktik, cuma ganti pemain yang kemudian nggak jadi apa-apa. Mungkin itu
Kayaknya mirip pas lagi Indonesia lawan China kemarin sih. Lu gimana, Dit? Iya sebenarnya kalau kita ngelihat memang selain nggak aware sama pergerakan itu jarak antar lini memang terlalu jauh gitu kan. Kalau di Indonesia ini dan pemain-pemain kita itu nggak ada yang aware dengan satu lagi tuh apa ruang antar lini itu nggak ada yang ngejaga tuh antara Tom Hai atau Joe Pelupesi itu mereka seakan lupa dengan tugas mereka gitu. Salah satunya kan pasti sebagai gelandang. Dan Pelupesi juga apalagi dia kan seorang DMF gitu, dia nggak aware dengan ruang antar lini ini. Saya kalau aku sebenarnya aware dengan itu dari pas Piala Menpora tuh dulu. Tugasnya Mark Klok tuh itu Klok dulu jago banget tuh dulu. Mungkin ya emang levelnya Liga 1 kan waktu itu ya. Tapi emang kelihatan banget Klok itu fasih banget tuh main buat jaga ruang antar lini itu. Nah kemarin di pertandingan itu nggak ada tuh yang jaga tuh. Itu terlihat di gol kedua Jepang. Di gol kedua Jepang ketika Kubo abis ngelepas umpan, pak. Nah, Kubo nih secara bebas dia bergerak ke ruang antar lini itu. Tanpa penjagaan, tanpa tekanan sama sekali. Sedangkan kan pertahanan kita jauh di belakang gitu, low block. Sedangkan gelandang kita masih ada di mid gitu. Iya. Terlalu jauh jaraknya gitu. Sedangkan gak ada yang ngisi nih di ruang antar lini gitu. Jadi kekosongan itu gak ada yang mengisi sehingga Kubo bebas berkreasi gitu di ruang antar lini itu. Nah kalau kita ngelihat di babak kedua nggak ada perubahan, nggak ada perubahan di situ. Kita ngelihat banyak gol Jepang itu dari second ball. Mereka menang tuh semuanya tuh karena ya itu pemain-pemain kita nggak ada yang aware dengan pemain tanpa bola. Tanpa bola. Iya. Itu terlebih di babak kedua memang kan fokus sudah mulai menurun kan. Apalagi secara mental mungkin ini bukan Real Madrid kan. Yang mungkin mereka masih fight gitu sampai akhir. Ya gitu. Duel 1 lawan 1 juga mereka kalah semua. Padahal biasanya ya zonal marking itu biasanya selalu aware sama pemain yang tanpa bola. Biasanya. Tapi gak tahu kenapa kemarin itu banyak pemain kita yang luput terhadap pemain-pemain lawan yang tanpa bola meskipun menerapkan zonal marking. Makanya tadi nyambung sama yang omongan lu tadi. Ini kayak tidak ada instruksi untuk melakukan pergerakan atau perlawanan langsung terhadap lawan. Itu semacam instruksi bahkan ya kalau kita ngelihat komunikasi pemain di pertandingan ya kita juga itu, kan nggak bisa berasumsi ya, kita nggak bisa berasumsi juga kan. Kita melihat dari situasi yang tergambarkan aja lah gitu ya. Dari kocar-kacir pertahanan kita seakan-akan nggak ada komunikasi yang lancar di antara para pemain gitu. Padahal kan kalau kita zonal marking bertahan secara pasif itu kan kita harus memainkan semua indera kita gitu. Komunikasi harus jalan, mata juga kita harus ngelihat pemain-pemain yang tiba-tiba muncul dari second line. Harusnya kan kayak gitu ya, zonal marking kan. Karena kalau kita stuck aja tuh diem gitu di posisi kan ya itu. Hasilnya ya kemarin itu. Kayak gak tau ya, kayak ini ya maksudnya gak ada yang saling mengingatkan gitu loh. Oke, benar. Iya juga sih. Gak tahu kenapa kemarin saya bingung loh. Maksudnya lihat permainan Indonesia lawan Jepang lawan sebelum itu beda banget. Tiba-tiba JIJ yang biasanya ngasih komen yang oke di lapangan, tiba-tiba dia mendadak kayak gak punya hawa gitu untuk gak punya apa ya. Kalau bahasanya kayak gak punya simak gitu, kayak gak punya apa ya karakter untuk memberikan pimpinan di belakang. Tidak seperti laga-laga sebelumnya yang dimana dia itu punya komen yang bagus buat teman-teman di belakang. Saya nggak tahu apa yang terjadi antara komunikasi pemain lawan Jepang kemarin. Entah mereka lelah, entah mereka cuma mau abis dapat Rolex gitu kan. Entah apa gitu atau mereka ya udah deh Indonesia udah lolos jadi nggak usah terlalu banyak effort gitu kan. Atau nggak tahu kenapa apa yang terjadi cuman atau nggak ada instruksi. Ya dari pelatih mungkin dia nggak tahu gitu kan atau mungkin juga Patrick canggung terhadap pemain-pemain yang merasa sekarang sudah jadi elu warga Indonesia gitu kan ya gitu kan. Saya gak tahu apa yang terjadi ya cuman yang jelas kekalahan 6-0 ini meskipun kita udah pasti lolos ke ronde 4 ini kekalahan yang cukup memalukan menurutku di Osaka gitu. Iya memang dari 6-0 ini kelihatan banget kita masih diajarin lah main bola sama Jepang gitu, diajarin full gitu. Kita gak aware ini ya kan. Bahkan kita sama sekali gak mencetak satu tembakan pun. Iya. Gue bukannya ngebandingin sama RXT ya. Tapi RXT itu setelah Jepang juga kan kalah besar juga. Tapi kita bisa melepaskan 7 kali percobaan tembakan gitu. Oke.
Itu sih memang bedanya. Masih sorry ya, dikit ya, masih agak berani untuk ngehajar main Jepang gitu. Iya. Tapi sebenarnya kita berani, cuman nggak ada peluangnya. Ya, maksudnya gini. Ketika berani duel gitu loh. Oke. Iya nggak ada yang memang nggak ada. Gitu, iya, memang nggak ada yang aktif, nggak ada yang agresif kemarin gitu. Aku ngelihatnya memang kita bertahan secara pasif. Zonal marking benar-benar stuck di tempat gitu. Nggak ada yang berani buat duel agresif. Kalau JIZ mungkin sebenarnya aku agak paham ya, karena dia kan udah kartu kuning gitu kan. Takut akumulasi karena kan ronde 4 nih bahaya juga kan kalau JIZ absen gitu. Kalau yang lain absen mungkin masih ada penggantinya. Kalau JIZ mungkin ya dia komandonya aja nggak terlalu kelihatan kemarin. Tidak seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Atau mungkin gitu ya. Mungkin ada sedikit pembelaan bahwa mungkin aja karena timnas kita ini kan baru dibentuk secara instan gitu ya. Dengan hampir setiap sesi jeda internasional itu selalu ada pemain naturalisasi yang baru gitu kan. Mungkin itu yang bikin agak sulit ngeblend lagi komunikasi. Saya nggak tahu, mungkin berpikirannya itu saja. Nah ini kan terhubung kaitan sama Jepang yang sudah bertahun-tahun membangun sepak bolanya gitu kan. Sementara di kita ini kan seperti instan gitu loh. Ini ada kata-katanya sama perkembangan sepak bola Jepang gitu kan. Kemudian berpengaruh terhadap grassroots-nya, program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya Jepang gitu kan. Ini yang akan menjadi setiap perbandingan dengan Indonesia kemarin gitu kan. Ya jelas memang kelihatan banget bahwa timnya Jepang ini chemistry, permainan mereka udah punya identitasnya. Ya. Sebenarnya itu kuncinya ya. Bahwa ini adalah skema dan identitas permainan Jepang yang sudah mereka mainkan bertahun-tahun ke belakang gitu, dan hasilnya ya sekarang gitu. Mereka walaupun mereka nggak juara Piala Asia kemarin, tetap aja mereka yang disebut Raja Asia gitu kan. Dan skuadnya mereka kemarin lawan Indonesia itu, kalau nggak salah itu mereka skuad yang sudah generasi sekarang ya, yang sudah dibangun sejak Piala Dunia 2022 gitu kan. Jadi mereka tuh kelihatan gitu kayak udah bisa cair gitu. Mereka udah tahu kemana temannya lari dan mereka tahu kemana mereka harus mengumpan gitu kan. Tapi bicara soal mereka skuad dari era Piala Dunia gitu kan. Tapi kan itu kan tidak lepas dari pengembangan pendidikan sepak bola yang mumpuni jangka panjang seluruh gitu kan. Kalau kita kan masih banyak yang ini ya, jadi masih banyak yang sorry to say gitu kan. Banyak harus dibenahi gitu kan. Masih banyak kualitas liga gitu kan. Wasit, grassroots, sepak bola putri, kan itu banyak banget lah yang belum inilah. Iya artinya memang secara level kan udah jauh banget ya. Kita ketinggalan jauh langkah. Nah ini baru kita bicara level lah soal inilah gitu kan. Kita berbicara sepak bola Indonesia dan sepak bola Jepang secara keseluruhan. Bahwa kita harus tahu juga nih bahwa yang main semalam Jepang itu bukan, kalau kita bilang skuad inti, gimana tuh? Bener gak bahasanya? Karena memang bukan pemain-pemain yang andalan mereka utama. Sebagiannya. Iya. Bahkan 8 pemain loh. Iya. Pemain kunci yang mereka di top Eropa lah gitu. Mainnya di top Eropa. Itu pada gak main gitu. Tersisa Kubo, Endo. Dan Daichi Kamada yang baru juara Piala FA kan. Iya memang sebenarnya kalau kita ngelihat dari situ aja udah jauh lah gitu. Sedangkan pemain-pemain abroad kita juga kan masih mencari menit main. Iya, menit main dan masih perlu adaptasi dengan tim Indonesia itu sendiri kan. Iya itu. Jadi menurut lu itu gimana tuh? Lu kan sempat ngobrol sama gua soal ini tuh di Jepang aja, pemain Jepang yang di Liga 1 aja itu udah tergolong bagus tuh. Coba obrolin deh. Nah makanya aku sempat kepikiran aja gitu bahwa di level Liga 1 aja kita ngelihat kayak Taisei Marukawa, Mitsuru Maruoka, kan bagus banget Ryo Matsumura. Itu bagus banget loh secara team play. Yamamoto. Mereka secara untuk Liga 1 kita menganggap mereka tuh bagus ya. Jago banget. Marukawa tuh jago banget. Mereka tuh dia tuh bahkan jadi fenomena ya waktu pertama kali muncul di Persebaya. Itu kan fenomena. Bahkan Yamamoto pun juga menyusul ke Persebaya dan di Persis. Iya. Itu juga golong jago menurutku. Iya, apalagi Ryo Matsumura juga kan. Ryo Matsumura. Motor serangannya Persija tuh. Iya, sekarang kan di Persija tim playnya dia sama link up-nya sama Witan kan bagus banget tuh. Itu kalau jauh ke belakang juga ya. Kalau gua lihat Sohei Matsunaga itu bagus dulu. Iya, Sohei Matsunaga. Nah, terus kemudian gimana? Nah, iya artinya kan kalau kita ngelihat level dari sepak bola Jepang ini sudah terlalu tinggi
gitu. Dan kita udah ketinggalan sangat jauh melihat pemain timnas kita ketika ke Jepang aja nggak dapat menit main, sedangkan pemain level grade D atau E Jepang kalau main di Indonesia itu udah terlalu jago gitu di Indonesia. Itu kan menandakan atau menandakan gitu ya, memperlihatkan lah level sesungguhnya sepak bola Jepang. Ya kan lu juga bilang tadi kalau Marukawa aja yang kelasnya kuliahan. Nah, kuliahan. Dianggap jago di Liga 1. Iya. Gitu kan. Marukawa loh. Yang level kuliahan yang Jilik aja dia gak nembus, dianggap jago gitu kan. Apalagi pemain Jepang yang kemarin main-main. Yang pada main kemarin. Yang pada main kemarin tuh yang kita bilang itu skuad kedua Jepang tuh. Iya itu kan. Gimana skuad pertama ya, tuh. Sesimpel gini lah. Justin Hapner aja yang dipuja-puja sebagai pemain naturalisasi gitu ya. Jangan kepake di sana bro. Cerezo Osaka gitu kan. Ya Real levelnya udah terlalu tinggi. Oke. Selain dari taktik kita kemarin salah, level individu pemain kita memang jauh gitu ternyata. Artinya sebenarnya kalau kita ngelihat level individu kita kan jauh nih. Artinya kita harus punya taktik permainan yang ngebawa lah tim ini bisa main as a team lah. Iya, ya kan? punya kesatuan lah. Gitu. Iya kan gue bilang juga karena di timnas kita aja hampir setiap sesi jeda internasional itu kan ada pemain naturalisasi yang baru gitu kan. Itu yang bikin harus bongkar pasang lagi pikiran taktik gitu kan. Belum lagi pergantian pelatih gitu kan salah satu. Iya, memang dan salah satu yang memperlihatkan Jepang nih main as a team gitu ya. Itu peran strikernya sih ya. Mungkin kita nggak terlalu ngeliat ya di game ya. Kalau kita ngeliat ulang tuh highlightnya itu setiap gol pasti ada tuh dia sebagai tembok, sebagai pemantul atau sebagai pengalih perhatian itu. Wah gila tuh. Tapi secara general yang tadi gue bilang bahwa Jepang ini kayak mereka tuh tahu rekannya itu lari kemana dan mereka harus ngoper kemana. Yang gue bilang itu ketahanan ataupun kesatuan yang dibangun jangka panjang, nggak jangka pendek, nggak kayak kita naturalisasi. Naik gitu kan, ketika kalah gede ya dihajar gitu kan, atau kalah apapun juga dihajar gitu. Itu maksudnya beda level ya kalau soal itu ya gitu kan. Tapi kalau soal itu akan berpengaruh terhadap soal taktikal di lapangan seperti Jepang kemarin. Iya memang dan lagi-lagi Jepang tuh udah punya identitas permainan. Wah udah itu intinya. Dan mereka punya roadmap. Balik lagi kita akan langsung membahas roadmap. Roadmap gitu kan. Ya intinya dari kekalahan ini kan pasti harus ada pelajaran lah yang kita pelajari lah dari Jepang lah gitu kan. Ya dari setiap kekalahan pasti ada pelajaran lah. Bahkan Kluivert juga bilang ya Jepang udah level dunia sih. Mereka terlalu berkualitas. Ya gitu. Emang lu pemain level apa sih dulu? Maksudnya kadang-kadang Kluivert juga aneh ngomong. Emang bukan kelas dunia tapi gimana sih? Kita harus belajar lah dari kekalahan ini katanya. Nah kalau menurut Anteng apa yang bisa dipelajari dari kekalahan ini ya? Ya tadi kan udah dipaparin banyak ya sama kita berdua gitu kan. Ya belum sempat kita bahas itu ya soal roadmap sih. Itu yang utama gitu kan. Karena roadmap di Jepang ini kan dia mengatur beberapa jangka gitu kan ya. Baik itu jangka pengembangan sepak bola jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang gitu kan. Dan mereka tahu tuh porsinya apa aja. Ya lu bayangin aja gitu kan. Untuk pendidikan usia muda gitu kan, anak-anak muda Jepang itu kan yang penting pengembangan pemainnya. Lu bayangin anak kecil aja itu minimal harus tentu bola tuh sebanyak sejuta kali untuk ngoper bola sejuta kali gitu kan. Kalau di kita kan kayak terlalu diglorifikasi gitu Jit. Bener. Kemarin lu harus menang kompetisi ini, lu harus juara ini gitu kan. Maksudnya nggak dilihat gitu kan, nggak dilihat lah, kebanyakan sih kayak gitu ya. Terus kemudian juga kan soal liganya gitu, kompetisinya gitu kan. Jilik yang mulai saya lupa 88 atau 93 ya. Mulai dari situ tuh mereka udah sangat-sangat selektif Jit. Gitu kan. Untuk verifikasi klub itu gak bisa semuanya bisa masuk jadi peserta Jilik gitu kan. Standar lisensinya. Yes gitu kan. Bahkan Jepang itu pernah satu kompetisi itu cuma 8 tim. Tapi sangat-sangat layak untuk berkompetisi di sana gitu kan. Tidak ada tukang gaji pemain, stadionnya juga stadion kandangnya juga ada gitu kan. Gak pindah-pindah gitu kan. Terus standarnya juga diperhitungkan.
ya terus standar pemainnya gitu kan, standar pelatihnya itu kan semua diperhatikan. Ketika nggak lolos ya udah gitu. Lu di Lig 2 atau di Lig 3 aja gitu kan. Atau di JFL tuh ada ininya Ya, gitu. yang Jadi non profesional. yes. Jadi sangat selektif itu untuk kompetisi gitu kan. Kan kalau di kita kan aduh gimana ya? Lolos dengan catatan. Lolos dengan catatan gitu kan. Banyak lah. Akhir-akhirnya kan gaji pemain ditunggak, kemudian yang menjadi sebuah kompetisi ini tidak menjadi kompetisi yang sangat-sangat kompetitif gitu kan. Yang ujung-ujungnya tidak menemukan pemain terbaik yang pada akhirnya menggunakan cara-cara instan seperti naturalisasi membabi buta. Sekali lagi aku bukan berarti anti naturalisasi ya, aku sih senang-senang aja lihat Emil main di kita, siapa yang gak senang sih. Benar. Cuman on prosesnya itu yang bikin ini semua kok berasa jadi kulitnya doang gitu kan, sementara nggak kerasa sama sepak bola secara kepada grassrootsnya gitu kan, yang dimana sepak bola yang harus dinikmati oleh rakyat yang semuanya itu ya harus ditapar oleh kenyataan lawan Jepang ini loh gitu loh. Sebenarnya bukan yang nggak setuju dengan naturalisasi ya, karena kan mereka kan lagi-lagi punya darah Indonesia, artinya mereka punya boleh lah gitu, punya kesempatan untuk membela timnas Indonesia, ya wajar dong, punya hak dong gitu. Tapi memang yang dipersalahkan adalah harusnya kita udah punya pondasi dulu. Iya. Mungkin dari liga kita, karena kan pemain-pemain kita kan belum ada yang bisa banyak berkompetisi di luar ya. Gitu ya, levelnya mungkin belum banyak yang bisa berkompetisi di luar. Mungkin bisa tapi gak banyak dapat menit main. Artinya kita standar liga kita harus tinggi dulu. Betul. Gitu kan. Betul. Untuk menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas. Nah, kalau kita lihat juga kakak Ricky Kambuaya itu kan bukan dari level-level muda kan. Iya. Ya dia menempuh jalannya sendiri untuk bisa sampai ke level ini. Bukan dari pembinaan grassroots yang diadakan oleh federasi gitu. Mereka punya jalannya masing-masing tuh untuk menempuh. Bahkan kayak Egy dari SSB sendiri ya kan. Terus akhirnya ditemukan Indra Syafri dulu U19, U16, terus Adil Ramdhani segala macam. Itu kan mereka kan kita lihatnya dari timnas pada akhirnya kan. Dari belusukan-belusukan Coach Indra Syafri dulu ya kan. Sedangkan kalau dari kompetisi itu jarang ada yang bisa tiba-tiba naik gitu. Iya. Seharusnya sih bisa lebih merata, lebih bersabar gitu. Dan juga harus punya roadmap biar ada pegangan gitu mau kemana. Ya gue sih gak munafik. Gue seneng kok lihat Emil akhirnya mau membela Indonesia. Gue seneng banget gitu kan. Lihat Mads Hilgers gitu kan. Kemudian ada Kevin Dix gitu kan. Gue tuh seneng sebenarnya gitu kan. Cuman jangan jadi kosmetik aja gitu. Dan terlalu babi buta ini dengan cara instan ini menjadikan sebuah hasil yang kita tuh diajari banyak oleh negara yang membuat sepak bolanya diurus secara jangka panjang seperti Jepang. Yang ujung-ujungnya kedikdayaannya Emil, kebintangannya Kevin Dix gitu kan. Itu gak jadi apa-apa di Asia ketika kalah 6-0 oleh Jepang. Benar. Gak jadi apa-apa. Gak jadi apa-apa bro. Iya. Padahal mereka bintang ya statusnya. Bintang ya. Bro. Bagi kita bintang ya. Iya dan orang seneng banget loh. Wah Emil mau juga nih dia. Iya itu sih sebenarnya memang. Kalau kita ngelihat juga negara-negara lain gitu. Paling kan biasanya yang dibandingin kan kayak Perancis gitu. Banyak naturalisasi ya. Ya janganlah dibandingkan sama Perancis. Beda. Nggak apple to apple karena Prancis gini loh, mereka kan banyak imigran gitu ya kan, banyak yang pendatang gitu. Tapi pembinaannya dari mana mereka? Mereka berkembang di mana? Dari Prancis. Bukan klub luar. Bukan dari Afrika tiba-tiba mereka jago terus ke Prancis, bukan. Mereka dibina oleh Prancis sendiri gitu. Pada akhirnya mereka ya memilih Prancis karena mereka besar di Prancis gitu. Dan saya gini, kemarin tuh ada ngirim tulisan artikel ke Pandit Sharing tentang naturalisasi Singapura. Oke. Saya ada, jadi saat ngedit itu, dia ada kekhawatiran sih. Kenapa tuh? Ketika Indonesia cemerlang, ini kita di artikel itu ngebahas kecemerlangannya Singapura di AFF gitu kan, di SEA Games gitu kan. Terus saking bergantungnya ke pemain naturalisasi, saat suatu momen kebijakan dari Federasi Sepak Bola Singapura untuk mencoba mengurangi pemain naturalisasi gitu kan. Sampai sekarang sepak bola Singapura nggak jadi apa-apa. Itu artinya mereka terlalu bergantung terhadap pemain naturalisasi. Yang saya khawatirkan adalah
di Indonesia melakukan naturalisasi secara membabi buta yang kemudian menjadi kebergantungan ketika ini semua dihentikan misalnya suatu hari gitu udah pengen dari ke ini ke pemain yang asli gitu kan malah diterpuruk kayak Singapura. Oke. Dan itu perlu waktu jangka panjang lagi untuk membangun semuanya menjadi berhasil kembali. Iya, apalagi kan mungkin di masa-masa yang akan datang makin sedikit ya yang punya keturunan Indonesia ya. Itu Karena ini aja kan udah uyut-buyut ya kan, Iya. kita udah nyari uyut-buyutnya gitu. Ya doain lah gue bisa nikah sama orang Italia atau Jepang. itu dia. Iya tapi memang kadang aku mikirnya lebih suka natural. Kita nggak ada naturalisasi tetap, tapi kayak mungkin negara-negara kayak Maroko atau negara lain yang misalkan mereka udah punya fondasi terus ngambil pemain naturalisasi itu buat memperkuat timnya aja. Ya. Buat memperkuat bukan menjadikan fondasi gitu loh. Nah. Jadi kayak Brahim Diaz gitu kan. Akhirnya kan mereka dia kan sebenarnya punya kesempatan buat main di Spanyol. Tapi nggak dipanggil-panggil akhirnya dia milih Maroko gitu. Ya itu kan akhirnya memperkuat Maroko juga kan. Apalagi Maroko kemarin udah sampai di Piala Dunia semifinal ya. Iya. Semifinal tuh. Dan ngalahin Portugal. Sebagai besar itu mereka main di Liga Maroko. Iya beberapa memang kayak Hakim Ziyech mungkin masih jadi andalan kan. Iya. Maksudnya lagi-lagi gue takutnya di xenofobia nih. Maksudnya gue sih enggak, itu punya hak, pemain naturalisasi itu punya hak untuk Indonesia betul. Tapi tolong untuk kompetisi lokalnya kita ini dibenahi agar persaingan dan juga pengembangan sepak bola kita jangka panjang dan menjadi lebih baik, itu aja sih. Itu ya benar-benar. Karena selain Singapura ada juga tuh contohnya Filipina. Oh iya. Benar, Filipina kan juga waktu 2010 kan datengin itu kan. Iya sampai Inggris ya. Iya, orang-orang Inggris itu kan. Mungkin kan emang kalau Filipina kan banyak ya dia iniannya yang duit kewarganegaraan apa segala macam kan itu kan banyak kalau Filipina ya, apalagi kan di basket juga kan mereka jago banget itu, banyak pemain luar ya juga tuh di basket. Iya kalau di Filipina dia jago di olahraga nasionalnya emang basket kan. Oh gitu. Jadi emang lebih ini ke basket. Banyak kok naturalisasi juga pemain Filipina di basket. Nah, tapi kan ya keturunan. Ya kita juga hargai meskipun kali 6-0 kita hargai karena Indonesia ini juga bisa lolos akhirnya ke ronde 4. Betul, ya, itu juga. Betul, mungkin kedepannya gimana Jit? Nah mungkin kedepannya kita harus membenahi segala macamnya di liga lokal. Iya betul. Maksudnya gini, ditambah sama calon-calon lawan kita. Oh gitu. Nanti di ronde 4. Artinya ini peluang ya, kita ngomongin peluang ya. Peluang di ronde keempat. Nah kan kualifikasi zona Asia ronde 3 udah beres. Akhirnya ada 6 tim yang akan berjuang di ronde keempat. Yang pertama ada Arab Saudi di pot pertama. Kemudian ada Qatar. Terus di pot kedua ada Irak dan Uni Emirat Arab. Dan Indonesia ada di pot ketiga bersama Oman. Nah kita bahas peluangnya nih sedikit aja. Sebelum nanti drawing kan baru nih kita bisa bahas kekuatan lawan kita. Nah kalau sekarang kayak dikit aja. Kalau Anteng pengennya sih Indonesia ketemu siapa? Ini sebenarnya agak dilema sih. Untuk level sekarang sih ketemunya sama Qatar sama WA. Uni Emirat Arab. Iya, gitu kan. Kenapa tuh milih dua itu? Ya aku sih hitung-hitungannya dari ini aja. Keeksistensi mereka di dunia, di sepak bola internasional gitu kan. Arab sama Irak sih menurutku kan lebih banyak pengalaman daripada WA maupun Qatar gitu kan. Arab berkali-kali masuk Piala Dunia gitu kan. Irak juga dia beberapa kali juara Piala Asia gitu kan. Untuk nambahin level sedikit Indonesia, untuk nambahin fluiditas dan juga peluang lolos kayaknya sih lawan Qatar sama WA. Tapi Qatar ini agak tricky kan sih. Lah gitu kan. Mereka tiba-tiba jadi tuan rumah Piala Dunia 2022 aja gue udah kaget itu kan. Terus tambah lagi pas lagi Piala Asia juga sama tuh. Juara kan juga agak mengagetkan ya dengan banyak sisi kontroversialnya gitu kan. Pas lagi lawan apa ya lupa mereka tuh. Lawan Irak kalau gak salah ya. Mereka kan sempat kontroversi. Kalau gak salah iya. Iya kan sempat kontroversi kan pas semifinal itu ya kalau gak salah. Di sisi lain UEA juga mereka nembus semifinal Piala Asia dan juga mereka patut diperhitungkan gitu. Tapi ketika kita bicara di luar soal konspirasi melawan Qatar dan kita bisa menang lawan Qatar tuh bakal jadi suatu kebahagiaan yang gede sih Zid. Gitu kan. Dulu Indonesia pernah menang lawan Qatar gitu kan.
pada saat Qatar belum fokus sama sepak bola dengan industrinya gitu Iya. kan. Dengan industrinya ya. Gue akan puas banget sih kalau misalnya Indonesia tuh menang lawan Qatar. Qatar dengan segala trikinya tuh gue bakal puas Dengan banget. segala ituannya ya. Iya, segala konspirasinya. konspirasi dan permainan di luar lapangannya. Iya. Oke. Kalau aku sih justru karena ini kan memang kalau yang aku baca-baca masih bisa ketemu Arab lagi kan. Sebenarnya aku pengen ketemu Arab sama Uni Emirat Arab sih benar. Arab Saudi karena kita kan udah pernah ngalahin gitu jatuhnya. Iya. Bahkan kita main di Arab juga kan imbang gitu. Iya, Artinya iya. karena yang dibilangin Mancini waktu itu bahwa Arab nih lagi ada masalah nih dengan para pemainnya karena yang pertama mereka nggak dapat menit main kan di liga sendiri Betul. dan nggak bisa keluar gitu loh. Kualitas mereka belum bisa buat ke Eropa, buat ke liga lain tuh belum kuat gitu, belum ada di level itu. Sedangkan buat main di liga mereka nggak mampu karena ada pemain-pemain kalau istilah kitanya apa ya, mercu player, mercu player gitu kan, liganya lagi mau diangkat gitu. Iya, Mancini sempat ngomong gitu kan, maksudnya Iya. kurangnya persaingan di liga. Dia jadi lokal. susah milih pemainnya. Iya. Ya benar dong. Kurang kompetitif ya. Iya, bahkan mungkin nanti Kluivert bisa tuh kalau tiba-tiba Liga 1 11 pemain asing, tiba-tiba begitu bisa. Iya, Sama tuh alasannya kayak gitu juga bisa. Karena memang cukup masuk akal gitu bahwa pemain lu nggak dapat menit main gitu di liga. Sedangkan mereka harus menghadapi pemain partai-partai krusial gitu di kualifikasi Piala Dunia, must win game gitulah ibarat kata di setiap pertandingan tuh. Ya susah juga. Ya, meskipun di liga mereka ada kaitannya sama urusan-urusan politik dan sosial juga. Itu iya kan. Ya pada akhirnya kan yang jadi yang ditumbalkan yang dikorbankan ke timnas mereka. Kalau kata Mancini gitu, yang ditumbalkan tuh timnas mereka. Hasilnya kayak gitu. Malah Mancini dipecat. Kayak gimana gitu. Iya makanya. Itu sih kayaknya karmanya dia tinggalin Italia demi duit. Nah itu. Sebenarnya itu ya. Itu artinya kita bisa memanfaatkan hal-hal seperti itu lawan Arab. Dan kita pernah membuktikannya di ronde ketiga kemarin. Sedangkan lawan Uni Emirat Arab, ya mending Uni Emirat Arab lah daripada lawan Irak. Tapi sedangkan lawan Irak kita dibantai terus bos. Tapi gue mau tanya deh sama lu optimis gak Indonesia lolos ke Piala Dunia ronde 4? Kalau dari ronde 4 kayaknya susah sih. Kayaknya ronde kelima masih agak bisa. Kalau lu pengennya gimana? Lu atau enggak? Kayaknya sih kalau pengen sih jujur ya pengen lah gitu ya. Lolos. Kalau pengen gitu lolos. Kalau Anteng emang gak pengen. Gue disebutkan nasionalis gue. Itu. Tapi kan demi perubahan sepak bola Indonesia tuh kayaknya harus ya. Kayaknya harus terjadi bro. Jangan lolos bro. Untuk perubahan transformasi keseluruhan. Jadi sehingga Kluivert pun juga punya waktu untuk membuat tim ini lebih fluid, lebih membuat sebuah kesatuan tim gitu. Oke. Sebenarnya alasannya masuk akal. Iya, ini demi itu loh. Artinya kalau misalkan lu AFF deh. Kalau misalkan kita masuk Piala Dunia itu bisa jadi sebuah ya gue bangga gue. Enggak, tapi bisa jadi penutup mata ya buat orang-orang gitu kan. Wah, sepak bola Indonesia keren. Iya, entar makin jadi kendaraan politik sih. Iya, sebenarnya belum siap sih ya. Gue sih netizen dan orang-orang Indonesia bukan timnas yang belum siap, kayaknya kitanya yang belum siap. Semuanya juga bro. Iya maksudnya semuanya. Iya. Warga masyarakat Indonesia yang belum siap bahwa Indonesia ke Piala Dunia. Kalau lolos pasti saya bangga. Pasti bangga banget gitu kan. Tapi demi transformasi sepak bola Indonesia, kayaknya mending jangan dulu deh. Jangan dulu ya. Gak apa-apa deh kalau gak lolos gitu loh. Iya. Gak apa-apa deh. Lagi pula target ke Piala Dunia 2034 kok. Wah, 2034 apa 2030 ya? Gak tahu tuh berubah-ubah terus sih. Emang roadmapnya ada? Gak tahu pokoknya berubah-ubah terus sih targetnya. Kalau sekarang lolos berarti targetnya sekarang Piala Dunia. Kalau enggak berarti nanti target mah. Artinya kan kita kan kalaupun tidak lolos ya masih punya waktu sampai 2034 untuk membenahi kan. Ya asalkan diawet-awet aja nih gimana. Iya. Jangka panjang dan jangka pendeknya. Gitu. Iya. Jangka pendek udah sih tapi jangka panjang deh gitu kan. Minimal jangka menengah deh gitu. Buat perbaikan sepak bola kita gitu. Iya sebenarnya belum ya. Apalagi kayak banyak kebijakan kayak
malas berpikir ya. Aduh, kayak enak banget ngomongnya. Aduh. Itulah pokoknya. Meningkatkan kualitas liga, menambahkan pemain asing gitu. Iya. Supporter tidak rusuh, larangan away Away gitu kan. Ya maksudnya kebijakan kayak gitu kan artinya kemalasan. Ya kan di kita kan minim kompetisi, di kita tuh cuma ada liga doang. Kita tuh Copa itu nggak ada, yang dimana padahal seharusnya Copa ini bisa dijadikan sebuah ajang untuk memberikan waktu bermain untuk pemain muda gitu misalnya. Muda main Dan juga, Indonesia dan juga pelampiasan ekspresi supporter. Kenapa di Liga 1 sering rusuh? Karena secara psikologis terpusatnya cuma ada di itu saja, nggak kebagi-bagi. Coba kalau dibagi-bagi, secara psikologis supporter pun juga akan lelah untuk masa emang ada supporter yang pengen rusuh terus tiap pertandingan kan enggak juga gitu. Tahu ya aneh juga. Masa ya orang rusuh terus sih? Terus kan enggak juga. Masa orang gitu. pikiran rusuh terus enggak. Jadi memang harus dibagi-bagi energinya. Saya rasa ada pertandingan kompetisi lain selain Liga 1 itu penting gitu ya. Copa itu penting gitu. Penting banget. Ya ada Piala Presiden gitu kan. Cuman kayaknya effortnya terlalu gede lah buat ajang pramusim gitu kan. Mungkin kebijakan kedepannya untuk kota federasi agak dibagi-bagi kayaknya oke sih gitu kan. Piala Presiden tetap ada dengan effort yang cukup gitu kan. Sebagian lagi ke Copa gitu. Sebenarnya aku ada ada insight dari olahraga lain gitu tapi di Indonesia juga di IBL di basket. Ya. Musim kemarin atau dari musim berapa ya? Itu kan IBL ngadain namanya All Indonesia, All IBL Indonesian gitu. Jadi turnamen pramusimnya itu All Indonesian gitu. Itu ternyata turnamen pramusim gitu. Ya sebenarnya itu kan bagus juga buat meningkatkan kualitas pemain-pemain lokal kan. Yang sebenarnya kalau kita lihat di liga gitu, di Liga 1 gitu, itu mulai cuma beberapa aja pemain yang kelihatan itu terus gitu. Gak ada pemain Kan lain yang tiba-tiba muncul. Ketika tidak adanya Copa itu kan atau Piala Indonesia itu kan membuat rules ini jadi dipaksakan gitu kan Liga 1 ini. Iya. Contoh misalnya memaksakan harus ada pemain U23 di U22 di squad gitu kan, squad inti kan. Yang dimana itu kan jadi dilematis pelatih ya. Padahal kalau misalnya ada ajang Copa ataupun Piala Indonesia itu kan bisa terafiliasi ke sana gitu. Iya. Nah, harus memaksakan atau mendapat aturan di Liga 1 gitu kan. Mungkin aturan 11 pemain asing ini akan terbagi-bagi lagi kalau ada Copa atau Piala Indonesia gitu kan. Jadi semua bisa merata, semua bisa terotasi gitu kan. Jadi ya lebih variatif aja gitu. Iya, lebih variatif ya. Dan para pemain juga mendapatkan jam terbang yang layak lah untuk berkembang, untuk mereka berkembang. Ya itu benar sih All Indonesia. Ya. Itu ya mudah-mudahan adalah gitu. Ya apalagi regulasi U22 itu ya benar dilematis sih. Ya silakan sekarang kan Bojan Hodak beberapa kali ngidein tuh, ngakalin tuh kayak Ferdian akhirnya dia mainin ya kan ketika Kakang lagi nggak bisa. Iya, ya untuk itu tuh makanya tuh. Ya kan sekarang masih ada waktu nih berapa bulan lagi untuk musim yang baru ya, silakan pikirkan gitu kan ya. Gitu. Mungkin bapak-bapak yang terhormat di federasi sana pikirkan masih ada waktu. Silakan bikin kalau ada kalian mau bagi effort dengan Piala Presiden dengan dana yang ada dengan Copa itu mungkin akan lebih bisa sih harusnya. Jadi gimana bakalan lolos gak di ronde 4 nih Indonesia? Oke, ini bukan pribadi ya, tadi kan pribadi. Kalau tadi pribadi, kalau aku enggak sih. Di ronde 4 berarti enggak? Berarti enggak feeling aku karena ketemu Qatar yang tricky, kemudian Uni Emirat Arab yang lagi naik juga bolanya itu sulit sih. Kalau misalnya itu juga kan masih perkiraan kan. Iya, aku sih pengennya kan Guru sama Qatar sama WA kan. Iya. Kalau ketemu dua itu ya juga sulit sih. Sulit sih, tetap masih sulit ya berarti levelnya. Bahkan kalau apalagi ketemu Irak, udahlah. Iya. Irak. Asia kita akan teruji kan ketemu Irak gimana kan. Terus enggak di kualifikasi Piala Dunia ronde 2 ketemu juga pernah. Iya, betul. Kalah 5-1. Tapi harus menang lawan Qatar, gue sebel banget. Iya sih, bisa sih harusnya. Ya semoga aja sih sebenarnya aku sih sebenarnya juga sulit ya buat lolos dari ronde 4. Paling ronde 5 masih bisa. Kemungkinan masih bisa lah kalau ronde 5. Ya. Mungkin itu aja ya di episode kali ini membahas pelajaran-pelajaran berharga yang kita dapat dari si Raja Asia. Sampai jumpa di episode selanjutnya.